Halo teman-teman guru, di video kali ini kita belajar membuat soal AKM atau Assessment Kompetensi Minimum dengan menggunakan Google Form Quiz. Sebelum kita lanjut ke pembuatan soal AKM, saya ucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022 karena sekarang bertepatan dengan tanggal 25 November. Salam hormat saya khususnya kepada guru-guru saya, kemudian salam hormat saya kepada guru-guru Indonesia, guru-guru hebat Indonesia. Teruslah tingkatkan nilai edukasi kita, nilai pendidikan kita untuk negara Indonesia yang lebih maju. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan soal AKM. Pertama adalah kita masuk ke browser kita. Kali ini saya menggunakan Google Chrome sebagai browser saya. Kemudian, Bapak Ibu pastikan sudah login ke akun Gmail-nya. Entah itu akun Gmail pribadi atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun Belajar ID. Intinya itu emailnya adalah akun email Gmail ya, dari Google. Kalau sudah login, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung klik titik 9 di sini atau Google Apps-nya di sini. Kemudian Bapak Ibu langsung pilih Drive ya atau Google Drive. Jangan pilih Forms yang bawah ya, jangan. Kita pilih yang Google Drive atau Drive di sini. Nah, kalau sudah masuk ke halaman Drive di sini, Bapak Ibu bisa langsung klik menu New, kemudian pilih Google Forms, kemudian pilih Blank Quiz. Nanti akan diarahkan ke halaman pembuatan soal atau quiz ya, AKM ya, miliknya Google ya. Bapak Ibu bisa langsung ngisi di sini. Pertama adalah di sini Bapak Ibu bisa kasih biodata ya. Kita nanti buatnya dua section atau dua part ya. Part yang pertama atau section yang pertama adalah form untuk biodata, kemudian section yang kedua atau part yang kedua adalah untuk soal-soal AKM kita gitu ya. Oke, yang pertama kita isi nih biodata siswa. Kemudian di bagian form description-nya bisa isilah biodata dengan benar. Itu ya. Ya. Kalau sudah di bagian pertama kita bisa kasih nama lengkap. Di bagian tipenya kita pilih yang short answer saja. Kemudian short answer text-nya ini bisa dikasih deskripsi ya, bisa enggak? Oke, ada deskripsinya. Deskripsinya bisa dikasih petunjuk ya. Contohnya ya, contoh Ahmad. Sorry, pakai nama saya saja. Oke, Samsul Arifin. Sini tulis dengan huruf kapital gitu ya. Contoh. Ini kita rubah. Oke. Tulis dengan huruf kapital. Oke, kita aktifkan ke record-nya, kita aktifin. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, setiap kali membuat satu part di sini nih, satu keysen di sini, jangan lupa untuk mengaktifkan record-nya. Record itu artinya wajib diisi, artinya jika itu dilewati oleh siswa kita, maka siswa tersebut tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya atau mengakhiri dari sebuah tes kita itu ya. Kemudian kita lanjut ke nama lengkap kelas ya. Kita kasih kelasnya kita kasih yang drop down juga boleh sih. Ini kelas 1, ini kelas 2, sorry, ini kelas 3. Oke, jangan lupa record diaktifin. Kemudian selanjutnya adalah, karena saya guru SMK, jadi ada jurusannya. Jurusannya apa? Kita kasih yang checkbox saja lah. Set, kita kasih TKJ, teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, TAV.
teknik audio video. Yang ketiga TBS. Tata busana. Yang selanjutnya TBSM. Teknik dan bisnis sepeda motor. Yang terakhir di sebelah saya nih ASKEP ya. ASKEP. Sorry. ASKEP. Asisten keperawatan. Ini hanya contoh ya. Nanti bisa disesuaikan dengan sekolah di Bapak Ibu ya. Sesuaikan saja. Oke, aktifin ring periodnya. Saya kira untuk biodata cukup ya. Nama, kelas, kemudian jurusan. Untuk nomor absen, nggak gitu penting sih. Bisa langsung dilanjutin aja. Oke, pakai yang multiple choice saja ya. Oke, kita ganti yang multiple choice. Artinya cukup memilih salah satu saja. Oke, untuk poinnya jangan diisi ya, karena ini bukan soal, hanya biodata saja, jadi cukup seperti ini. Kemudian kalau ini sudah cukup biodatanya, jadi hanya nama lengkap, kemudian kelas, jurusan, ke section yang kedua. Kita pilih ini nih, menu yang disampingkan di sini ada add section. Nah, jadi yang di sini adalah section 1 of 2. Ini ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tampilan di browser Bapak Ibu. Kali ini kan saya menggunakan browser, kebetulan di sini akun saya menggunakan bahasa Inggris, jadi bisa sesuaikan. Kalau nanti ada bahasa Indonesianya bisa disesuaikan. Karena tempat menunya sama sih, cuman apa namanya? Yang berbeda cuman ini bahasanya saja. Kalau menu-menunya tetap kalau ada di kanan ya tetap di kanan, tidak mungkin pindah ke kiri gitu ya. Jadi yang kedua, section yang kedua ini soal. Nah, jadi soal AKM. Contoh ya. Soal AKM TKJ, contoh ya. Nanti ini bisa diisi dengan mapel Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu ya sekalian. Bisa matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian di sini bisa dikasih deskripsi, opsional saja. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar. Contoh. Oke. Kemudian kita lanjut. Set. Oke. Kita masuk ke pembuatan AKM ya, soal AKM. Di sini sudah saya download tadi di Google. Bisa dibuat referensi mana. Nah, ini. Jadi soal AKM itu ada 5 jenis ya. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama kita buat dulu nih pilihan ganda. Jadi murid itu hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi kayak A, B, C itu yang mana yang benar. Jadi jawaban yang benar itu hanya satu gitu ya. Kita buat dulu. Dan contoh soalnya sudah saya buatin. Nah, contoh soal AKM. Oke, itu yang pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini ada 2 jenis saya. Yang pertama ini saya buat untuk insert gambar ya, karena ada sebagian guru itu yang nanyain, Pak gimana contohnya kayak matematika, ya, kayak matematika, kimia, artinya di soal-soal itu ada rumus-rumusnya gitu. Kayak guru agama Islam itu kan ada bacaan-bacaan Al-Quran, hadis itu kan ya, gimana cara ketiknya itu kan nggak bisa. Bapak Ibu bisa menggunakan file gambar sebagai soal maupun sebagai jawabannya juga bisa menggunakan menggunakan image atau gambar. Di sini sudah saya sudah saya siapin juga ini soal-soal AKM. Nah, ini. Jadi soal yang tadi saya sudah jadiin gambar, tinggal saya import ke dalam sini. Jadi kita masukkan gambarnya dulu. Kita pakai yang ini sih. Soal AKM ada di data sekolah. Soal AKM SS soal AKM oke, open. Kita masukin dulu. Nah, jadi nanti akan masuk ke sini. Nah, ini untuk soal ya, soal pertama. Oke, untuk di sini bisa Bapak Ibu kasih lah ya. Perhatikan gambar berikut bisa gini lah, terserah Bapak Ibu lah. Nah, nanti jawabannya bisa dari sini. Oke, jawabannya ini ya.
Karena saya juga bukan orang matematika, jadi saya ngambil dari Google ya, biar nggak salah juga ngasih contoh. Tapi nggak tahu juga ini udah bener nggak ya kunci jawabannya. Cuman saya ngambil dari Google. Oke, oke. Kemudian yang E 47. 47. Oke. A, B, C, D, E. Oke. Kalau sudah, pilihannya adalah yang multiple choice. Jadi untuk satu jawaban yang benar. Kemudian untuk answer key-nya ini dipilih saja. Di sini kan juga jawabannya D. Kita pilih ya. Jadi saya ulangi untuk memasukkan kunci jawaban, untuk memasukkan kunci jawaban dan poin dari masing-masing soal itu, Bapak Ibu bisa langsung klik answer key ya. Di sini jawabannya D, maka langsung D berapa? 57. 57 berarti yang ini yang benar. Kemudian untuk soal ini saya kasih poinnya berapa tadi? 10 lah ya, 10 ya. Pokoknya kumulatifnya nanti ini ya, total poinnya kumulatifnya dari semua soal itu nanti hasilnya 100 lah gitu ya. Kan umumnya 100 tuh. Ya, jadi 100. Tadi total poinnya kumulatifnya 100. Atau terserah Bapak Ibu lah gimana caranya untuk ngasih nilai itu yang benar. Udah oke ya. Jadi untuk satu soal ini poinnya adalah 10, kemudian jawaban yang benar adalah yang 57. Oke, jangan lupa untuk merubah required. Oke. Jadi poinnya 10. Ini contoh yang multiple choice atau pilihan ganda dengan satu jawaban yang menggunakan gambar. Sekarang kita buat lagi satu soal uh, yang tidak menggunakan gambar. Ini ya. Saya copy dulu. Seret. Oke, udah masuk jawabannya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, tetap ya multiple choice. Tadi itu yang menggunakan gambar, yang tidak menggunakan gambar. Jangan lupa untuk correct period. Kemudian answer key-nya kita kasih nilai juga 10. Kemudian ini jawabannya apa? Yang B. Kita kasih yang B2. 2. Seret. Oke, done. Oke, selesai. Kita sudah membuat soal AKM multiple choice dua soal ya. Soal yang pertama ini soal yang menggunakan gambar. Ini alternatif untuk Bapak Ibu guru yang menggunakan rumus atau karakter yang tidak seperti biasanya, tidak seperti normalnya itu ya. Kayak soal-soal matematika, kimia, kemudian kayak guru bahasa Madura juga bisa kayaknya. Jadi kalau kita buat apa namanya cara Madura itu kan pakai apa itu ya tulisan tangan atau nggak ngerti juga saya. Itu kan sulit juga di sini. Jadi kita jadiin gambar. Caranya kayak gitu ya, kayak tadi itu ya. Jadi tinggal arahin ke ini nih, tinggal masukin gambar kita. Sudah ada icon gambarnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama sudah ya, pilihan ganda. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks ya. Artinya itu dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Artinya dari satu soal itu ada lebih dari satu jawaban yang benar. Artinya dua, bisa dua itu ya. Nah, di sini ada contohnya sudah. Uh, di sini kalau di soal TKJ itu ya, macam-macam OS, operating system, ada Windows, Linux, Apple, Office, Android, ada Photoshop, YouTube. Nah, di sini kan jawaban yang benar sudah saya kasih tanda kuning ya. Sudah kasih tanda kuning tuh. Jadi bisa menyesuaikan lah ya. Artinya jawabannya itu lebih dari satu. Kita masukkan ke sini. Sudah kita add plus. Nah, sorry. Ini di bawah ya. Harusnya ada di bawah. 1 2. Nah, di sini kita plus. Nah, di bawahnya kita pas di sini macam-macam OS operating system yaitu bisa gitulah. Nah, kemudian di sini nih untuk yang pilihan ganda kompleks artinya jawabannya itu lebih dari satu yang benar. Kita bisa menggunakan checkbox ya. Jadi kalau multiple choice untuk pilihan ganda yang satu jawaban, kalau yang pilihan ganda kompleks ya, kalau yang pilihan ganda kompleks artinya jawabannya lebih dari satu yang benar, kita bisa menggunakan yang checkbox. Nah, seperti itu. Kita tinggal masukkan saja ini apa? Windows ya. Kemudian Linux, kemudian Apple.
Office, kemudian Android, kemudian ada Photoshop, YouTube, dan seterusnya. Jangan banyak-banyak lah ya, biar nggak bingung juga nanti muridnya. Oke, jawaban yang benar ini kan ada Windows, Linux, kemudian Apple, ada Android juga ya. Kita kasih jawabannya yaitu di bagian answer K. Jawaban yang benar ini Apple, Android ya. Untuk poinnya kita kasih 30 lah semuanya. Karena agak susah juga kan ya. Oke, sudah. Ini ya, ini untuk yang pilihan ganda kompleks ya. Artinya jawabannya lebih dari satu. Ada lagi di sini enggak ya? Cuma satu ya. Oke, selanjutnya adalah kita buat yang soal menjodohkan. Yang soal menjodohkan itu ada dua versi sih. Katanya sih ada dua versi. Tidak tahu juga Bapak Ibu seperti apa untuk menjabarkan menjodohkan itu. Ada yang mengatakan kalau soal menjodohkan itu di AKM bisa menggunakan tarik garis itu ya. Tarik garis menjodohkan. Tapi di sini saya ada juga yang menjelaskan menjodohkan itu hampir sama kayak pilihan ganda kompleks itu ya. Karena di sini nih jawabannya ada dua ya, mencocokkan lah istilahnya itu ya. Jadi jodohkan perintah konfirmasi di bawah ini checkbox grid. Kita pakai checkbox grid ya. Kita buat yang menjodohkan. Kita masukkan dulu soalnya di sini. Soalnya ini ya. Jadi dalam satu soal itu bedanya itu apa? Bedanya dengan yang kompleks itu dalam satu soal itu berisi soal-soal lagi gitu. Jadi contoh segini ya. Gimana ya? Cara jelasin. Lanjut saja ya. Jangan lupa di recreate. Oke, kita plus. Nah, kita masukkan dulu soalnya. Jodohkan perintah konfigurasi di bawah ini. Dengan tepat dan benar. Ya, contoh dengan tepat dan benar. Straight. Oke. Di sini kita pakai yang checkbox grid. Checkbox grid. Checkbox grid. Oke, yang ini. Yang ini ya, yang checkbox grid. Untuk yang menjodohkan. Oke, yang pertama kita masukin ini. Perintah konfigurasi IP address. Kita masukkan row 1. Kolomnya kita kasih ini. Nah, yang kedua kita kasih ini. Nah, yang ketiga kita kasih ini. Nah, oke. Sudah seperti ini ya, teman-teman. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung ini. Oke, kita berarti masukkan yang ini juga. Soal yang kedua. Nah, seperti ini. Yang ini juga masukkan. Nah. Apa sih? Duplicate not supported. Duplicate not. Oh, oke. Not supported. Oh iya. Tadi kan sama juga ya. Yang atas ini jawabannya yang nano ini, yang bawah ini hanya satu ya. Oke, jadi tiga jawaban ini untuk dua soal ini. Maksudnya seperti itu. Oke, nano, oke. Jangan lupa di recreate, kemudian answer key-nya. Di sini yang benar untuk konfigurasi IP address kan nano sama gedit. Ini benar. Nano address ini nano. Nilainya 20 gitu ya. Kasih 20 gitu ya. Yang ini. Saya lihat lagi 1 2 1 2. Nah, ini 3. Ini 3. Oke, done. Oke. Udah ya. 40, 60. Nanti kalau kebanyakan kita kurangin answer key-nya. Kalau sudah ini apa namanya? Menjodohkan yang hanya menentukan benar dan salah. Ya. Yang menjodohkan benar atau salah. Kita kasih juga di sini. Ini menggunakan yang multiple choice grid. Kita copy, kita tambah lagi. Nah, di sini multiple choice grid. Oke, yang ini kita hapus ya, jangan lupa.
sesuai gitu ya. Serat. Pilih jawaban yang sesuai. Eh, ini kita masukin dulu semuanya. Kita juga masukin sini juga. Kemudian yang ini isinya cuma dua ya, benar dan salah. Oke, yang ini hapus dulu. Ini nanti ada kunci jawabannya ya. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Kunci jawabannya jangan ikut di copy paste ya. Oke, di kiri curate, kemudian answer key-nya kita kasih ini 10, ini juga 10, ini juga 10. Nah, perhatiin di bagian total poinnya ya. Ini kan udah lebih 20 nih. Nanti kita kurang-kurangin lah ya. Karena saya lihat di sini ada yang agak besar tadi, 30 40 ya. Kita down. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah uraian singkat sama uraian yang biasa itu ya. Ini ya, isian singkat ya. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama Anda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Artinya isian singkat itu atau jawaban singkat itu jawabannya yang simpel-simpel itu ya. Tidak sampai cerita kemana-mana, sampai satu paragraf, tidak ya. Kecuali kalau uraian. Jadi kalau uraian itu kan menjelaskan artinya jawabannya bisa lebih detail, bisa lebih kompleks gitu ya, lebih jelas gitu ya. Jadi yang pertama untuk isian singkat. Untuk isian singkatnya, caranya kita plus dulu. Nah, kemudian kita pilih ini nih, short answer. Jadi short answer untuk uraian singkat. Kalau yang paragraf ya, yang short answer ini isian singkat. Kalau yang paragraf ini untuk uraian. Jadi short answer untuk isian singkat. Contoh di sini adalah tuliskan. Nah, ini kita masukkan juga. Kemudian di bagian short answer-nya Bapak Ibu bisa kasih sini nih. Jadi usahakan jawabannya yang singkat-singkat saja lah gitu ya. Jangan ini, jangan yang agak panjang-panjang, jangan ya. Poinnya ini 10. Oke, down. Kemudian di recurrent juga. Kemudian yang terakhir adalah membuat soal uraian ya, soal uraian. Oke, jadi menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi banyak penjelasan gitu ya. Kalau yang isian singkat hanya singkat saja tapi padat singkat tapi jelas dan benar gitu ya. Jangan sampai singkat padat jelas dan salah. Ini yang keliru gitu ya. Oke, yang terakhir yang uraian ya. Kita add lagi. Nah, di bagian ininya kita pilih yang paragraf. Kemudian soalnya kita kasih ini. Nah, kita kasih ini. Nah, untuk long answer-nya ini kan Bapak Ibu siswanya nanti akan bisa mengkreasikan jawabannya. Yang penting inti dari atau tujuannya itu kan sama. Jadi ini untuk long answer-nya jangan dikasih kunci jawaban. Cukup teman ibu-ibu itu Bapak Ibu kasih poinnya saja. Nah, ya nanti dikoreksi manual lah. Artinya nanti kalau sudah rekapan di Excel-nya nanti Bapak Ibu dikoreksi manual. Karena ini kekurangannya. Karena yang namanya penjelasan itu kan berbeda-beda ya. Tidak mungkin sama. Oke, diaktifin di bagian recurrent-nya. Nah, kalau sudah dikasih poin kemudian jawaban semua, perhatikan di bagian total poinnya. Di sini kan lebih 40. Artinya di sini nih ada satu soal yang kebanyakan nilai itu ya. Ini 10, ini 10. Nah, ini kurangin sedikit ya, kurangin. Ini kasih 30, kurangin berapa ya? 10 aja lah. Down. Oke, kurangin 20 lagi. Ini berapa? 40. Nah, ini banyak ini. 40 ini kurangin lah. Ini 10. Ini juga 10 tuh ya. Nah, udah ya Bapak Ibu. Jadi total poinnya sudah lengkap nih, udah pas 100. Jadi masing-masing poin di sini Bapak Ibu bisa menentukan sendiri tergantung dari tingkat kesulitan soal Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah dari total poin di sini nilainya harus 100, jangan sampai lebih ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau lebih gimana itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai nih membuat biodata, kemudian soal-soal AKM-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut di bagian setting. Kita setting dulu ya Bapak Ibu. Di bagian setting,
Di bagian setting itu yang harus dinonaktifkan adalah di bagian ini ya. Respondent can see which question were answered incorrectly. Artinya responden atau siswa kita itu bisa melihat apa namanya jawaban yang salah itu ya. Jangan diaktifin Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau ketahuan salah nanti kalau dikasih tahu ke temannya, jawabannya ini salah. Berarti kan bisa nanti dapat bocoran ke teman yang lain. Kemudian yang correct answer, ya jawaban yang benar jangan ditampilin juga. Nah, kemudian point value-nya juga jangan ditampilin juga. Nah, karena nanti kan Bapak Ibu masih mau ngolah nilai, mau ditambahin nilai kerajinan atau yang lainnya untuk memasukkan ke nilai rapot ya. Jadi untuk yang lainnya tidak usah di setting lagi, cukup di bagian setting, kemudian di bagian make this a quiz-nya itu dinonaktifkan semua di bagian missed questions, kemudian correct answers dan point value-nya. Ini dinonaktifkan semua agar nanti siswa itu tidak bisa memberikan contekan atau ngasih tahu lah ke teman-temannya itu yang belum selesai. Oh ini loh, ternyata jawaban yang salah ini, tidak bisa itu ya. Ternyata jawabannya ini yang benar. Jadi tidak bisa. Jadi siswa itu hanya cukup menyelesaikan apa namanya tesnya selesai. Jadi tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, kemudian nilainya berapa. Tidak bisa itu ya. Artinya tidak bisa ngasih bocoran ke temannya kalau itu salah atau benar. Nah, kalau sudah di setting, kemudian di bagian responses kita setting juga ya Bapak Ibu. Di bagian responsesnya, sebelum ke responses kita masuk ke question dulu. Nah di bagian ini nih untitled form kita kasih dulu. Ini kan langsung membaca, otomatis langsung membaca ini nih teks yang ada di atas ya. Ini kita rubah jadi apa? Contoh soal AKM TKJ. Ini bisa dirubah menjadi nama mapel Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kalau sudah di bagian kita klik di bagian responses. Kalau sudah responses, kita klik plus ini tanda spreadsheet ya. Ada nanti akan muncul create spreadsheet. Kita klik ini, kemudian kita create, nggak usah diotak-atik ya. Kita create saja. Nah, nanti akan loading. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman Excel atau spreadsheet ya. Ini adalah rekapan nantinya rekapan jawaban siswa kita itu ya. Jadi inilah nilai rekapan siswa kita. Nanti akan otomatis mengoreksi jawaban-jawaban siswa. Jadi di bagian skor di sini nanti Bapak Ibu tinggal melihat skornya ini namanya ini skornya sekian gitu ya. Jadi bisa langsung lihat di sini. Atau bisa Bapak Ibu itu langsung di-download dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung X saja. Nah, kalau sudah seperti itu di X saja. Kemudian kita coba lihat seperti apa tampilan dari form yang sudah kita buat. Bapak Ibu bisa langsung klik di bagian icon di sini atau previewnya. Kita lihat dulu. Jadi sebelum dibagikan ke siswa atau ke panitia nih, atau kalau ada panitianya, jadi apa namanya, dicek dulu. Nah, ini seperti ini. Oke, kita coba isi ya, besar kelasnya kita kasih kelas 1 TKJ apa TAV ya. Next. Nah, kita akan masuk ke soal AKM. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, di bagian biodata tetap ya. Kita coba rubah ya. Ini kasih nama lengkap biodata siswa. Oke, kita rubah lagi. Kita nambah section lagi nggak ya? Kita nambah section lagi ya, sini. Set. Sorry. Kita kasih new section di sini. Nah, ini adalah biodata siswa. Biodata siswa. Ini juga sama. Nah, kemudian yang ini kita ganti mapelnya. Ini bisa diganti soal AKM TKJ.
semuanya. Jadi ini. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti ada 3 section. Section atau part pertama itu judulnya saja, judulnya saja. Kemudian section yang kedua adalah biodata. Section yang ketiga adalah soal AKM-nya atau soal Bapak Ibu sekalian tuh ya. Bisa ganti nama apa namanya? Nama ini, nama mapelnya. Kita lihat dulu rekap ininya. Oke, belum ada ya. Kita lihat juga view-nya dulu, previewnya dulu. Soal AKM. Oke, next. Biodata siswa, ya. Oke, next. Soal AKM, oke, selesai. Oke, sip. Kita coba ngisi dulu ya. Nah, kalau sudah oke nih, udah dicek, udah oke, udah bagus nih, kita langsung create linknya. Kita create linknya. Cara create link untuk dibagikan ke siswa atau ada panitianya untuk dikasih ke panitianya, Bapak Ibu bisa langsung klik menu send. Kemudian di bagian send via-nya di sini jangan email ya, tapi ini ke link ya, ke link. Nah, ke link sini. Kemudian jangan lupa untuk klik di bagian shorten URL agar linknya agak pendek ya. Kita copy. Nah, link ini kita kirim ke siswa atau kirim ke panitia ujian ya, agar nanti link ini tidak sembarangan orang bisa masuk ke formnya di sini. Oke, kita coba dulu ngisi ya. Kita coba ngisi. Kemudian cara melihat rekapnya gimana? Oke, kita nih seakan-akan jadi siswa gitu ya. Oke, sudah dari sini KJ. Kita next semuanya ya. Kita coba dulu lah. Kita asal nyoba dulu nih. Oke. Kita coba dulu. Kita submit. Oke. Jadi nanti siswa nggak bisa melihat jawaban yang benar atau salah. Oke. Jadi nanti siswa itu hanya bisa melihat yang sudah dijawabkan kepada si form di sini ya. Oke, sudah selesai. Kita coba nih, your response has been recorded, sudah disimpannya, sudah direcord nih. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk melihat, nah ini sudah ada respon 1 ya, respon 1. Nah, ini nih. Oke, mantap. Untuk melihatnya bisa langsung di sini ya, view response. Oke, nilai saya itu 30 ya. Jadi di bagian skor 30 garing 100 itu 30 ya. Jadi nilai saya itu yang didapat adalah 30. Kemudian apa namanya? Ditambahin ini ya, jelasan cara kerja amplifier. Ini kan saya tidak ngasih kunci jawaban. Maka di sini dikoreksi sendiri. Ini kan nilainya 10. Jadi kalau seumumannya di bagian uraian ini benar, misalnya benar semuanya 10, maka di sini ditambahin ini 30 berarti 40 gitu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk ngedownload ini nih file Excel-nya agar bisa diolah di komputer kita secara offline, ini kan online. Bapak Ibu bisa langsung klik menu files, file, kemudian bisa klik menu download, kemudian kita pilih yang Microsoft Excel ya. Excel di sini. Nah, nanti akan muncul ke sini. Nanti akan masuk ke menu download. Nah, di sini. Nah, responses. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngerubah sendiri gimana caranya. Ini kan sudah jelas ya. Nama, kelas, jurusan ini ya. Nilainya cuma dapat 30 ya. Oke ya. Ini sudah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah seumpamanya kita itu pada waktu membuat soal, ternyata contoh soalnya kita mau buat 10 soal. Ternyata setelah kita membuat sebanyak 5 soal, kita ada keperluan lain gitu ya. Ada keperluan lain atau ada kegiatan yang mendesak, jadi tidak bisa melanjutkan ke soal nomor 6 sampai 10. Gimana cara untuk nge-save-nya? Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah nge-save karena di sini nih
Bapak Ibu tuh mengerjakan secara real time, artinya di halaman Google Form di sini itu sudah auto save, jadi sudah auto save-nya udah aktif karena real time. Di save-nya di mana? Yaitu di save-nya ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu kalau ingin masuk lagi, contoh nih, kita udah nginput 5 soal. Jadi 1 sampai 5, nomor 6-nya mau kita lanjutin. Anggaplah kita udah selesai nih, keluar tuh ceritanya. Ada keperluan lain. Nah, kita mau melanjutkan soal yang nomor 6. Caranya gampang Bapak Ibu ya. Sama kayak tadi. Jadi masuk ke browsernya, pastikan sudah login juga, kita masuk ke Drive lagi, ke Google Apps-nya masuk ke Drive lagi. Nah, di bagian Drive itu pastikan sampean sudah ngelihat ini nih. Nah, Bapak Ibu setiap kali membuat satu Google Form quiz pasti akan disertakan dengan file Excel-nya. Ya, karena ini adalah tampilan soalnya, ini adalah tampilan rekap dari jawaban siswa, itu ceritanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan mau melanjutkan menginput soal, Bapak Ibu bisa langsung diklik ini, double klik, tek tek. Nah, nanti akan buka ke tab baru. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan soal selanjutnya. Dengan cara gimana? Klik soal yang terakhir, kemudian klik add lagi, add question. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan, menambahkan soal yang selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian setiap kali sudah selesai membuat soal kayak gini, Bapak Ibu itu pastikan lihat ini nih, di bagian ini nih, view response gitu ya. Melihat tuh, takutnya sudah kena terisi atau gimana, itu dihapus ya, atau dihapus. Atau Bapak Ibu bisa langsung setiap kali sudah masukin, kalau ada satu respon pernah nyoba semuanya, bisa diklik titik ini nih, titik 3, kemudian pilih delete all response, juga bisa tuh. Jadi sudah menghapus semua respon yang ada di halaman Google Form-nya. Biasanya di sini juga akan terhapus. Tapi ada yang ini ya, ini masih terrekod. Jadi dihapus manual juga bisa sih. Nah, dihapus manual juga bisa. Hapus manual. Ini ya, bisa dihapus manual sih sebenarnya. Oke, bisa ya. Udah ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang paham, mungkin penjelasannya kurang kurang lambat, kecepatan, nah, Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang dimengerti, saya juga mohon maaf. Saya juga masih belajar, terus belajar Bapak Ibu guru Indonesia, guru hebat Indonesia. Sekali lagi, kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti cara penggunaan Google Form Quiz atau hal yang lainnya, Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar. Atau untuk guru-guru di SMKN 1 Pakong bisa langsung ke ruang kurikulum. Oke, terima kasih. Salam sejahtera dari saya. Sekian dari saya. Bye-bye.